Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Tuhan Ibu dan Sisanya. Anda semua mungkin ingat firman Tuhan, jangan menambah atau mengurangi dari Alkitab. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sedang berjalan di jalan iman yang benar atau jalan yang salah, sesuai dengan firman Tuhan tersebut? Hari ini, mari kita memastikan hal ini melalui Alkitab. Silakan buka Wahyu pasal 22. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Di sini kitab ini adalah Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Dengan kata lain, kita tidak boleh menambahkan apapun pada firman Tuhan atau mengurangi apapun darinya menurut pengetahuan kita sendiri. Berdasarkan peringatan ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Tuhan Ibu dan Sisanya. Iman manakah yang benar? Antara percaya kepada Tuhan Ibu atau tidak percaya kepada Tuhan Ibu? Mari kita baca ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Di sini, siapakah roh dan pengantin perempuan itu? Dari sudut pandang rohani, roh adalah Tuhan Bapa dan pengantin perempuan adalah Tuhan Ibu. Di Wahyu pasal 22 ayat 18 tertulis, jika seseorang menambahkan sesuatu pada kitab ini, Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka, dan jika mengurangi sesuatu darinya, Tuhan akan mengambil bagiannya dari kota kudus. Dengan kata lain, orang-orang dalam kedua kasus tersebut tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa masuk ke surga baik kita menambah ataupun mengurangi dari Alkitab, bukan? Menurut Wahyu pasal 22 ayat 17, ada Tuhan Roh Kudus dan Tuhan pengantin perempuan. Keberadaan roh dan pengantin perempuan berarti bahwa kita harus percaya dan menghormati mereka, bukan? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu itu berkata, "Marilah dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Sekarang ini, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil semua umat manusia yang ditakdirkan untuk mati selamanya karena dosa mereka. Karena Alkitab berkata, jangan menambah atau mengurangi dari Alkitab, maka kita harus percaya kepada roh dan pengantin perempuan yang disebutkan di sini. Mengapa kita harus percaya kepada mereka? Itu karena mereka memberi kita air kehidupan. Siapakah yang akan memimpin umat manusia yang ditakdirkan untuk mati selamanya ke jalan hidup yang kekal? Roh dan pengantin perempuan yang adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Melalui firman yang tertulis di Wahyu pasal 22 ayat 17, Alkitab mengajar kita bahwa kita bisa menerima hidup yang kekal dengan beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Oleh karena itu, hari ini mari kita meneguhkan keberadaan Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu melalui Kejadian pasal 1. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita bisa memastikan bahwa Tuhan yang menciptakan manusia tidak tunggal, bukan? Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berulang kali menggunakan kata kita. Ketika kata kita digunakan, pasti ada lebih dari satu pribadi, bukan? Mari kita baca ayat 27 untuk melihat siapa yang diciptakan setelah Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang telah diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Laki-laki dan perempuan diciptakan. Melaluinya, kita bisa memahami bahwa Tuhan yang menyatakan dirinya dengan kata kita. Tidak hanya bergambar laki-laki, tetapi juga bergambar perempuan, bukan? Umat manusia sudah lama memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Maka wajar jika Tuhan yang bergambar perempuan harus disebut sebagai Tuhan Ibu. Rasul Yohanes menyebutkan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sebagai roh dan pengantin perempuan di Wahyu pasal 22 ayat 17. Kita harus menjadi anak-anak surgawi yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu. Kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi apapun dari kebenaran ini. Mari kita perhatikan catatan yang menjelaskan hubungan antara Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan anak-anak mereka. Mari kita baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 9 kita baca. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Siapa yang dimaksud dengan Bapa segala roh? Bapa segala roh adalah Tuhan Bapa. Di dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan yang adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah muncul. Dan juga di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, kita bisa melihat bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada. Kita sudah membaca Ibrani pasal 12. Alkitab berkata bahwa ada Bapa segala roh, yaitu Bapa rohani kita. Mari kita juga baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Di dalam Ibrani pasal 12, Alkitab menjelaskan tentang Bapa surgawi, dan di dalam Galatia pasal 4 ayat 26, Alkitab bersaksi tentang ibu surgawi. Apakah kita harus mempercayai kebenaran ini atau tidak? Apakah kita harus mengajarkan kebenaran ini atau tidak? Apakah kita boleh menyangkalnya? Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17 dan 18 tertulis, jangan menambah atau mengurangi apapun dari Alkitab. Alkitab dan banyak nabi dengan jelas bersaksi menyandarkan kita akan kebenaran bahwa pasti ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan anak-anak Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukan kesaksian manusia, tapi kesaksian siapa? Ini adalah kesaksian Tuhan karena ditulis bahwa demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah ini firman Tuhan yang tidak boleh ditambah atau dikurangi? Pada zaman ini ada banyak organisasi agamawi dan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sebanyak pasir di tepi pantai, namun siapa yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Tanpa janji apapun dan jaminan apapun,
orang-orang secara membabi buta menjalani kehidupan iman mereka. Pada hari terakhir, mereka akan berkata, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat. Jadi izinkanlah kami masuk ke sorga. Pada waktu itu Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita tidak boleh ada di dalam situasi itu, bukan? Bukankah penuh karunia, berkat dan indah menjalani kehidupan iman yang dijamin oleh Tuhan agar pasti masuk ke dalam kerajaan sorga? Kita tidak boleh mempertaruhkan nyawa kita untuk sesuatu yang tidak pasti, bukan? Mari kita meneguhkan keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu secara pasti dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita baca Galatia pasal 4. Ayat 28 kita baca. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Adalah anak-anak janji. Firman Tuhan yang tertulis di sini sangat penting. Di sini, mereka yang disebut saudara adalah orang yang akan diselamatkan, bukan? Di sini, kamu sama seperti Ishak, berarti kamu adalah anak-anak yang sudah memiliki janji seperti Ishak. Janji apakah yang ingin diberikan Tuhan kepada kita? Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Ada tertulis, inilah janji yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal bisa digantikan dengan keselamatan. Jaminan bahwa kita pasti bisa memasuki kerajaan sorga sebagai anak-anak Tuhan tertuang dalam janji ini. Jika begitu, apa artinya kita sama seperti Ishak? Pertama, kita perlu memahami sejarah keluarga Abraham. Seperti yang kita ketahui, di sorga hanya Tuhan saja dipanggil sebagai Bapa. Namun, ketika kita membaca Injil Lukas, ada tertulis Bapa Abraham, Tuhan diungkapkan sebagai Abraham. Kalau begitu, apa hubungan Ishak dan Abraham? Mereka memiliki hubungan ayah dan anak. Jadi sekarang, mari kita mempelajari apa yang sudah terjadi dalam keluarga Abraham dengan melihat sejarah yang tertulis di Kejadian pasal 15. Dalam Kejadian pasal 15, 16, dan 17, ada 3 calon ahli waris dalam keluarga Abraham. Calon pertama adalah Eliezer, calon kedua adalah Ismail, dan calon ketiga adalah Ishak. Mari kita lihat ketika calon itu satu persatu. Mari kita baca Kejadian pasal 15 ayat 2. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Adapun calon pertama Eliezer, Tuhan menolaknya sebagai ahli waris Abraham, dengan berkata kepada Abraham, anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Mari kita lihat calon kedua di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram, itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Akibatnya, Abraham mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Ismail melalui Hagar. Mari kita baca ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu siapa? Ismail.
Calon kedua Ismail, anak yang berasal dari Abraham, sendiri pun ditolak oleh Tuhan sebagai ahli waris Abraham. Mari kita lanjutkan baca pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 15 kita baca. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Abraham bermaksud, tidak bisakah Ismail hidup di bawah berkat-Mu dan akhirnya menerima semua milik pusakaku? Demikianlah Abraham bertanya kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa Tuhan sangat memperhatikan keluarganya. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, apa kata Tuhan? Dia dengan jelas menunjukkan kehendaknya yang tegas bahwa Ismail tidak boleh menjadi ahli waris Abraham. Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ada 3 calon yang bisa menerima warisan keluarga Abraham. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 28, tentang anak-anak yang harus diselamatkan. Dalam kebenaran ada tertulis, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Janji apakah yang diberikan Tuhan kepada Ishak, anak Abraham? Bagaimana Ishak bisa menjadi anak janji ini? Apa yang memungkinkan Ishak menjadi anak janji? Kita perlu mengetahui hal ini sekali lagi. Mengapa Tuhan menolak Eliezer sebagai ahli waris Abraham? Ayah dan ibu Eliezer, dua-duanya hamba. Menurut hukum perjanjian lama, seorang hamba tetap hidup sebagai hamba seumur hidupnya, dan keturunannya pun tetap hamba. Baik ayahnya maupun ibunya tidak merdeka. Hal ini sangatlah penting. Jadi, Tuhan tidak menganggap Eliezer sebagai ahli waris yang bisa menerima warisan Abraham. Calon kedua, Ismail, lahir dari Abraham. Tetapi ibunya Hagar merupakan hamba perempuan Sarah. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan mempunyai otoritas atas hidup dan mati budak. Semua otoritas adalah milik tuannya. Ayah Ismail adalah Abraham, seorang laki-laki yang merdeka, akan tetapi ibunya adalah seorang hamba. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengizinkan dia menjadi ahli waris Abraham. Calon terakhir, Ishak, ayah dan ibunya orang yang merdeka. Mengenai Ishak yang ayah dan ibunya benar-benar merdeka, Tuhan berkata, aku akan membuat perjanjian dengannya. Tuhan menetapkan Ishak sebagai ahli waris Abraham yang akan mewarisi semua harta Abraham. Sejarah keluarga Abraham merupakan nubuat yang sangat penting. Melaluinya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seluruh umat manusia bisa menjadi anak-anak janji dan menjadi ahli waris seperti Ishak dan diselamatkan di zaman ini. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anak yang sama seperti Ishak. Untuk menjadi anak-anak yang sama seperti Ishak, siapa yang harus ada bagi kita? Kita harus mempunyai ibu surgawi, perempuan yang merdeka. Eliezer ditolak karena ayah dan ibunya tidak merdeka, tetapi adalah hamba. Ismail juga ditolak karena ibunya adalah seorang hamba, meskipun ayahnya adalah orang merdeka. Karena Ishak memiliki ayah yang merdeka dan ibu yang merdeka, Tuhan memberikan Ishak semua warisan Abraham. Namun,
Pada waktu itu, di Israel, kepada anak sulung diberi hak kesulungan. Anak sulung secara otomatis menerima seluruh warisan ayahnya. Jika hanya menurut usia, Ismail seharusnya yang mewarisi semua harta dari Abraham, karena dia 14 tahun lebih tua dari Ishak. Tetapi Tuhan berkata, dia tidak akan menjadi ahli warismu, hanya kepada Ishak Tuhan memberi izin. Menurut garis keturunan ayah, Ismail dan Ishak dua-duanya anak Abraham. Kalau begitu, apa perbedaan di antara kedua orang itu? Ibu Ismail adalah seorang hamba dan ibu Ishak adalah orang merdeka. Inilah perbedaan besar di antara mereka. Bagaimanapun, ibu adalah penentu dalam menerima warisan keluarga Abraham. Karena Abraham melambangkan Tuhan, itu berarti bahwa tanpa ibu surgawi, kita tidak bisa menjadi anak-anak yang dijanjikan dan tidak bisa mewarisi kerajaan Tuhan sama sekali. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Pikirkan firman ini dengan baik-baik. Kenapa kita harus sama seperti Ishak? Agar berada di posisi yang sama dengan Ishak, siapa yang harus menjadi ibu kita? Ada tertulis, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Siapapun yang tidak mempunyai ibu surgawi, rohani kita tidak bisa menjadi anak-anak janji sama seperti Ishak, bukan? Mereka tidak mungkin menjadi anak-anak janji. Sekarang banyak orang seperti pasir di tepi pantai mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa menjadi anak-anak janji sama seperti Ishak, karena mereka tidak percaya kepada ibu surgawi yang merdeka. Mengenai hal ini, mari kita lihat firman di Roma pasal 9 ayat 7. Pasal 9 ayat 7 kita baca. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak apa? Anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Mari kita baca Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 3 kita baca. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Di Roma pasal 9 ayat 7, tertulis tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Di ayat 8 tertulis, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Mari kita lanjutkan dengan ayat 27. Roma pasal 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya siapa yang akan diselamatkan, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Dikatakan bahwa walaupun jumlah orang Israel seperti pasir di laut, hanya sisanya akan diselamatkan. Di Roma pasal 11 ayat 4 juga tertulis, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Roma pasal 9 menjelaskan tentang anak-anak janji. Dan pasal 11 menunjukkan bahwa anak-anak janji adalah orang yang sisa. Menurut wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes, orang yang sisa itu diungkapkan sebagai keturunan perempuan yang lain. Mari kita baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi siapa? Memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti apa? Menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut.
Anak-anak janji dalam keluarga Abraham. Anak-anak janji adalah orang yang sisa, dan mereka berhubungan dengan keturunan perempuan yang lain. Oleh karena itu, siapa yang harus kita miliki untuk menjadi bagian dari orang yang sisa sama seperti Ishak? Kita harus memiliki Tuhan Ibu untuk menjadi orang yang sisa. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sedikit orang yang akan diselamatkan. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak janji, yaitu orang yang sisa. Siapa anak-anak janji itu? Menurut Wahyu 12 ayat 17, mereka adalah keturunan perempuan yang lain. Dengan kata lain, mereka adalah anak-anak Tuhan Ibu. Alkitab mengajari kita bahwa meskipun ada banyak orang di bumi ini, hanya anak-anak Tuhan Ibu yang akan mengambil bagian dalam keselamatan. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan mati-matian datang ke bumi, mengorbankan dirinya di kayu salib dan menanggung semua dosa kita. Meninggalkan tahta kemuliaan dan kenyamanan di sorga, roh dan pengantin perempuan datang ke dunia orang berdosa sebagai manusia dan telah mengabdikan diri untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Kita harus mengingat kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Memang penting bagi kita untuk mengetahui satu ayat lagi dalam Alkitab, tetapi bukankah kita seharusnya selalu mengabdikan hati kita kepada Tuhan? Banyak hal terjadi sepanjang hidup iman kita. Bapa dan Ibu telah menjanjikan kita keselamatan, mengizinkan kita untuk mematuhi semua perintah Tuhan, memeteraikan kita sebagai keturunan perempuan lain, dan menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga. Tetapi jika kita masih tidak bersuka cita, tidak merasa bahagia, atau tidak bergembira, itu dikarenakan kita belum mengasihi Bapa dan Ibu dengan sepenuh hati kita, meskipun kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Jika kita menjalani penginjilan bersama dengan orang yang benar-benar kita cintai, perjalanan ini pasti menyenangkan setiap hari. Mari kita memeriksa diri kita sendiri. Tuhan mengasihi aku, tetapi apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Mulai sekarang, kita tidak hanya menerima berkat dan kasih dari Bapa dan Ibu Surgawi kita, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan dalam menjalani kehidupan iman yang penuh sukacita setiap hari. Siapa yang bersamaku sekarang? Harap diingat bahwa Tuhan yang kita kasihi selalu bersama kita. Saya ingin kita bisa memberikan kemuliaan dan pujian kepada Bapa dan Ibu Surgawi yang selalu bersama kita. Semoga karunia Tuhan menyertai saya menutup khotbah ini. Terima kasih.